Itu adalah demografi yang luar biasa sekali ya. Itu menunjukkan fakta menunjukkan bahwa pemuda itu sekarang memang harus mengambil peran penting dan harus beraksi nyata. Kita ini selalu diberikan iming-iming bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045 dengan tagline Indonesia Emas. Tetapi yang kita tidak tahu atau mungkin sedikit dengar adalah kita bisa mencapai Indonesia Emas itu di 2045 jika pemerintah itu bisa memanfaatkan seluruh usia produktifnya. Dan kerja-kerja apa atau peran-peran apa yang bisa dilakukan oleh pemuda? Yang pertama memang kalau kita ingin membicarakan terkait dengan kebijakan atau program-program, pasti kita tidak bisa lepas dari yang namanya berpolitik. Dan berpolitik di sini bukan berarti harus berpolitik aktif ya, bukan berarti semua orang harus nyalek gitu masalahnya atau semua orang harus ikut partai politik. Ya menurut saya itu tidak seperti itu juga. Menurut saya dialog-dialog seperti ini juga sebagai salah satu bentuk berpolitik. Karena kenapa di sini teman-teman bisa menyuarakan seluruh aspirasi-aspirasinya. Dan di sini kita bisa sama-sama mengetahui sebetulnya permasalahan di Kebumen itu ada apa aja sih, di sektor mana saja. Dan nanti teman-teman dari pemuda bisa merefleksikan dirinya. Kira-kira saya ini bisa memberikan aksi nyata di bidang yang mana. Dan bagaimana aksi nyata tersebut menurut saya sekarang ini kan dengan adanya Makta ini kan merupakan jaringan yang luar biasa ya. Ada yang dari mahasiswa Jogja, ada yang alumni dari seluruh universitas di Yogyakarta yang luar biasa kualitasnya. Dan di sini adalah jaringan yang paling pas untuk teman-teman bisa berdiskusi, memberikan aksi-aksi nyata di Kabupaten Kebumen. Karena Kebumen ini kan masih banyak sekali sektor-sektor yang perlu kita perlu kita perhatikan bersama. Dan aksi nyata itu sebenarnya bisa ditanyakan ke diri teman-teman sendiri sukanya di sektor yang mana. Misalnya pertama, kita nggak bisa ngomong bahwa Kebumen ini mendapatkan predikat paling apa ya? Paling apa teman-teman di belakang? Paling sederhana atau paling miskin. Dan ini bukan hanya sekedar menjadi bahan kampanye saya dulu, tapi ini tuh sudah hampir 20 tahun Kebumen ini menjadi kabupaten paling miskin. Hanya pernah sekali di 2018 menjadi kabupaten termiskin kedua. Jadi antara peringkat 1 atau 2, 1 atau 2. Dan di sini kemiskinan itu kan juga masalah yang sangat multidimensional ya. Kita bisa lihat dari berbagai macam sudut pandang. Pertama mungkin dari kesehatan ibu dan anak. Yang kedua dari pendidikan. Yang ketiga dari ekonomi. Jadi aksi-aksinya teman-teman bisa dilihat kira-kira misalnya teman-teman yang memang memiliki interest atau memiliki kesukaan di bidang kesehatan. Contohnya bisa juga kita memiliki program misalnya bisa datang ke anak-anak SMA, SMP untuk menceritakan bahwa bahayanya pernikahan dini supaya ibu-ibunya itu, calon ibu dan ibu itu memang memiliki kesehatan mental dan fisik yang memang sudah mumpuni untuk memiliki anak seperti itu. Atau misalnya kita bisa datang ke teman-teman SMP, SMA untuk memberitahukan bahayanya kekurangan darah. Karena kalau misalnya ibu yang mau memiliki anak, biasanya harus dipastikan bahwa tidak kekurangan darah untuk mencegah anaknya itu tidak stunting misalnya. Atau misalnya kita akan membicarakan tentang pendidikan seperti itu. Kebetulan saya sebelum menjadi anggota DPRD itu kita memiliki namanya Trada Foundation. Kalau saya sendiri saya memang lebih interest terhadap pendidikan karena seperti kita tahu Kabupaten Kebumen ini rata-rata usia sekolahnya hanya 7,8 tahun. Berarti lulus SMP aja enggak. 1 kelas 2 ya. Dan bahkan di Jawa Tengah saja, di Jawa Tengah itu yang bisa masuk ke perguruan tinggi itu hanya 7%. Lebih banyak populasi yang tidak lulus SD daripada yang bisa masuk perguruan tinggi di Jawa Tengah. Karena ada 11% di Jawa Tengah populasi yang tidak bisa menamatkan sekolah dasar. Sehingga kalau dari saya pribadi
pribadi, contohnya saya memang sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu di Trada Foundation kebetulan kami dari perusahaan memberikan CSR tentang beasiswa gratis dari anak SMA sampai anak kuliah untuk memang anak-anak berprestasi yang kurang mampu. Itu menjadi salah satu bentuk aksi nyata dari mahasiswa, karena saya yakin mahasiswa-mahasiswa ini kan biasanya masih memiliki pikiran-pikiran ideologis ya, masih sangat-sangat ideologis dan masih banyak pikiran-pikiran baik yang masih sangat murni, dan menurut saya ini bisa menjadi aset yang sangat positif untuk kita semua bisa bergerak bersama untuk kemajuan di Kebumen. Jadi dengan adanya fakta ini, semoga jaringan-jaringan ini bisa menghasilkan banyak program-program sesuai dengan interest dan kesukaan atau ketertarikan teman-teman masing-masing. Karena Kebumen ini masih sangat membutuhkan banyak sekali bantuan, banyak sekali uluran tangan dari teman-teman semua, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Oke, terima kasih Mbak Dela. Memang kalau bicara soal Kebumen, permasalahannya memang kompleks ya Mbak. Tapi ya bukan berarti kita harus menyerah. Ya memang kita harus bergandengan tangan antara pemerintah, baik eksekutif ataupun legislatif, dan juga teman-teman mahasiswa untuk sama-sama bergandengan tangan bagaimana memajukan Kabupaten Kebumen itu sendiri. Dan salah satunya mungkin dari Mbak Dela secara pribadi, bukan ada urusan pemerintahan, beliau punya Trada Foundation, di mana Trada Foundation itu adalah sebuah foundation yang memberikan beasiswa kepada teman-teman